Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Pernahkah Anda menantikan kedatangan paket impor dari situs belanja luar negeri, hanya untuk melihat status pelacakannya mandek di proses bea cukai, selama berminggu-minggu tanpa kejelasan? Kekesalan dan rasa penasaran ini adalah pengalaman umum yang dialami oleh banyak pembeli online, dan penyebab sebenarnya seringkali tidak disadari. Ternyata, di balik layar yang tidak terlihat oleh konsumen, terjadi sebuah dinamika rumit yang mirip dengan perang, terselubung antara dua sistem pengiriman yang sangat berbeda karakter dan tujuannya, yaitu jalur resmi versus jalur abu-abu. Konflik kepentingan inilah, antara kepatuhan pada aturan dan upaya mengakali sistem, yang sering menjadi akar penyebab dari penundaan massal yang membuat para pelanggan merasa frustasi dan tidak berdaya. Di panggung utama perdagangan internasional yang legal dan transparan, berdiri dengan teguhnya para penjaga gerbang utama, sebuah ekosistem resmi yang menjadi tulang punggung kedaulatan ekonomi suatu bangsa. Sistem yang mulia ini dimotori oleh layanan pos nasional seperti Pos Indonesia, yang telah puluhan tahun menjadi ujung tombak distribusi, dibantu oleh raksasa-raksasa jasa kurir internasional seperti DHL, FedEx, dan UPS yang telah mengantongi izin lengkap dan beroperasi di bawah pengawasan ketat. Mereka tidaklah sendirian, barisan ini diperkuat oleh para spesialis di bidang kepabeanan yang dikenal sebagai Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, PPJK. Para ahli inilah yang bertindak sebagai navigator terlatih, mengarungi samudera regulasi yang rumit, memastikan setiap kode barang, HS code, tepat, setiap dokumen, mulai dari commercial invoice, packing list, Certificate of Origin, hingga Bill of Lading, lengkap dan sah, sehingga setiap proses dapat dipertanggungjawabkan. Setiap paket, kontainer, atau kiriman yang masuk melalui jalur yang terang benderang ini melalui sebuah ritual birokrasi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan rapi. Ritual ini dimulai dari pendaftaran pemberitahuan pabean, yang menjadi sinyal bagi otoritas bahwa suatu barang akan memasuki wilayah kedaulatan negara. Tidak berhenti di situ, paket-paket tersebut berpotensi menjalani pemeriksaan fisik secara acak atau berdasarkan profil risikonya, sebuah proses di mana petugas bea cukai membuka kemasan untuk mencocokkan antara dokumen dan barang nyata, memastikan tidak ada penyelundupan atau ketidaksesuaian. Puncak dari proses ini adalah penghitungan yang cermat terhadap semua kewajiban finansial, bea masuk yang tarifnya mengacu pada perjanjian internasional dan klasifikasi barang, pajak pertambahan nilai, PPN, dan seringkali pula pajak penghasilan, PPh, pasal 22, yang kesemuanya dihitung berdasarkan nilai pabean yang telah divalidasi. Memang, jalan ini sering terasa berliku, dipenuhi dengan formulir dan waktu tunggu yang dapat mencoba kesabaran. Namun, penting untuk dipahami bahwa setiap langkah dalam proses yang mungkin terkesan birokratis ini justru dirancang dengan tujuan mulia, menciptakan sebuah sistem yang transparan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keamanan serta integritas bagi seluruh pihak yang terlibat, dari pengirim di seberang lautan hingga penerima di dalam negeri. Melalui mekanisme inilah negara mengamankan penerimaan yang sah dan legal, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Sementara itu, bagi para pelaku usaha dan konsumen, meski dibebani dengan biaya dan waktu, mereka mendapatkan jaminan bahwa transaksi mereka dilindungi oleh kerangka hukum yang jelas, sangat meminimalisir risiko paket hilang, tertukar, atau yang lebih buruk, terkena sanksi hukum dan denda di kemudian hari akibat ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Dengan kata lain, jalur resmi ini mungkin bukanlah jalan tol yang paling cepat dan murah, tetapi ia adalah fondasi yang kokoh, jalan yang beretika, dan paling bertanggung jawab untuk membangun perdagangan internasional yang berkelanjutan, orderly, dan accountable untuk kemaslahatan bersama dalam jangka panjang. Di balik tumpukan karton dan dokumen pengiriman yang seolah tak ada habisnya, sebuah konflik diam-diam namun intens terus berkecamuk, menciptakan medan pertempuran modern yang menentukan nasib miliaran rupiah barang dan mempengaruhi harga yang akhirnya dibayar oleh konsumen. Para petugas bea cukai, yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan pasar domestik dan penjaga pintu masuk ekonomi negara, tiba-tiba harus berperan sebagai penyelidik, kurir, akuntan, dan ahli teknologi informasi secara bersamaan. Beban kerja mereka membengkak secara eksponensial,
bukan hanya didorong oleh volume paket yang membludak akibat lonjakan belanja online pasca pandemi, melainkan juga oleh trik-trik licik yang kian canggih dan terorganisir dari para pelaku yang ingin mengakali sistem. Setiap hari, di pelabuhan utama dan pusat logistik, mereka harus menyisir ribuan kiriman, berusaha memisahkan barang legal dari yang ilegal bagai mencari jarum dalam jerami, sebuah tugas yang hampir mustahil mengingat skala dan kerumitannya. Setiap paket mencurigakan, berdasarkan sistem profiling yang terus disempurnakan, memicu ritual verifikasi rumit yang melibatkan banyak pihak dan waktu, pemeriksaan dokumen fisik dan digital untuk memastikan keasliannya, penelusuran data importir untuk menilai rekam jejak kepatuhannya, hingga pembukaan fisik barang untuk mencocokkan antara deklarasi dan kenyataan. Razia besar yang kerap dilakukan sebagai terapi kejut dan bentuk show of force, meski bertujuan baik, justru seringkali memicu efek domino yang tak terduga dan memperparah kemacetan yang sudah ada. Pemeriksaan mendalam yang memakan waktu berhari-hari, bahkan minggu, itu menciptakan kemacetan sistemik yang mahal dan tidak efisien. Gudang penyimpanan sementara, yang kapasitasnya sudah terbatas, dipenuhi tumpukan paket yang menggunung, menjebak semua kiriman, baik yang patuh hukum maupun yang curang, dalam antrian panjang tanpa pandang bulu. Para importir yang patuh, yang telah memenuhi semua kewajiban administratif dan finansialnya dengan jujur, justru tersandera oleh sistem yang tersumbat ini, menjadi collateral damage dalam perang melawan niat jahat segelintir orang. Biaya demurrage, biaya keterlambatan pengambilan kontainer, dan storage, biaya penyimpanan, menumpuk layaknya salju longsor, setiap hari menambah beban finansial yang signifikan yang ujung-ujungnya akan dibebankan ke konsumen akhir dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Keluh kesah pun berantai menciptakan lingkaran menyalahkan, pembeli marah pada penjual karena keterlambatan, penjual frustasi pada jasa logistik karena kurangnya komunikasi dan kejelasan, sementara jasa logistik sendiri terjepit antara tuntutan klien yang menuntut kepastian dan tekanan regulasi dari otoritas yang tidak bisa ditawar. Namun, para pelaku jalur abu-abu, yang seringkali merupakan jaringan terorganisir dengan sumber daya besar, tak tinggal diam. Mereka menganggap ini sebagai permainan kucing dan tikus dengan taruhan tinggi. Setiap kali satu celah ditutup melalui peraturan baru atau sistem teknologi yang ditingkatkan, mereka segera beradaptasi dan menciptakan metode baru yang lebih cerdik, lebih tersembunyi. Strategi seperti break bulk, memecah paket besar jadi ratusan kiriman kecil dengan nilai deklarasi di bawah batas bebas bea, menjadi umum. Mereka memanipulasi deskripsi barang, smartphone dan elektronik mahal dikategorikan sebagai mainan elektronik, atau suku cadang bekas, produk fashion merek tiruan dideklarasikan sebagai baju donasi. Identitas penerima difabrikasi dengan rapi menggunakan KTP palsu atau data orang yang tidak bersalah. Mereka bahkan kerap melakukan pengorbanan terukur, sengaja membiarkan beberapa paket ilegal tertahan sebagai umpan, sacrificial lamb, agar kiriman yang lebih besar dan berharga lolos pemeriksaan. Perang ini telah berevolusi menjadi permainan teknologi dan psikologi yang konstan, sebuah perlombaan senjata di mana kedua belah pihak terus berinovasi dan beradaptasi dalam gesekan tanpa henti, masing-masing mencoba mengungguli yang lain. Di balik dinamika kompleks yang mirip permainan strategi tingkat tinggi ini, pihak yang paling sering menjadi korban dan tidak berdaya adalah konsumen akhir dan pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka, yang tidak memahami seluk-beluk hukum kepabeanan dan logistik internasional yang rumit, hanya melihat hasil akhir, paket yang tak kunjung tiba, status pelacakan yang mandek, dan biaya tambahan yang membengkak tanpa penjelasan yang jelas. Mereka tidak menyadari bahwa mereka hanyalah pion dalam permainan besar yang dimainkan oleh para pemain dengan sumber daya dan informasi yang tidak setara. Lambat laun, kepercayaan fundamental pada sistem mulai retak dan terkikis, baik kepercayaan konsumen pada penjual online maupun kepercayaan masyarakat pada otoritas bea cukai yang dianggap lamban, berbelit, dan tidak efisien. Dampak psikologis dan reputasi ini, meski tidak terukur secara finansial, sangat berbahaya dalam jangka panjang bagi ekosistem perdagangan digital. Meski tampak suram dan tanpa ujung, kemelut ini justru menunjukkan tanda-tanda vitalitas sebuah sistem yang sedang berusaha keras menyembuhkan diri dan beradaptasi dengan realitas baru. Setiap paket yang tertahan, setiap penyelundupan yang digagalkan, adalah bukti nyata bahwa mekanisme kontrol dan penegakan hukum, meski lambat, sedang berjalan dan belajar.
Secara perlahan tetapi pasti, tekanan dan friksi yang konstan ini memaksa semua pihak dalam rantai pasok untuk berbenah dan meningkatkan standar. Penjual yang ingin sustainable mulai beralih ke jalur resmi yang lebih terprediksi. Jasa logistik dan forwarder memperketat proses verifikasi klien dan barangnya, sementara konsumen menjadi lebih melek regulasi dan hati-hati dalam berbelanja. Krisis dan keluhan yang berulang ini pada hakikat adalah proses pembelajaran kolektif yang pahit, mahal, namun diperlukan untuk menuju sebuah tata kelola impor yang lebih berintegritas, transparan, dan efisien di masa depan. Meski sering terlihat sebagai kemacetan yang tanpa harapan, sebenarnya setiap kali paket tertahan di pusat distribusi, hal itu menunjukkan bahwa mekanisme pertahanan ekonomi negara sedang aktif bekerja. Setiap kali petugas membuka sebuah kardus dan menemukan ketidaksesuaian, sistem belajar untuk mengenali pola penipuan yang lebih baik. Teknologi kecerdasan buatan secara diam-diam dilatih untuk mendeteksi anomali dalam deklarasi pabean, sementara database berisi profil importir terus diperbarui dengan perilaku mencurigakan. Tekanan ini memicu transformasi struktural yang lambat namun pasti. Penjual yang sebelumnya mengandalkan jalur abu-abu mulai menyadari bahwa biaya reputasi dan ketidakpastian lebih mahal daripada mengikuti prosedur resmi. Mereka secara bertahap beralih ke skema yang lebih terbuka, meski harus melalui proses belajar yang mahal tentang klasifikasi barang dan perpajakan. Perlahan-lahan, ekosistem baru mulai terbentuk. Perusahaan logistik kini menawarkan paket layanan lengkap yang mencakup konsultasi kepabeanan, sementara startup teknologi mengembangkan platform yang memudahkan penghitungan bea masuk secara real-time. Konsumen pun mulai berubah dari pihak yang pasif menjadi lebih kritis. Mereka mulai mempertanyakan mengapa suatu produk tidak disertai faktur pajak resmi, atau mengapa harga tertentu terlalu murah untuk menjadi legal. Masyarakat secara kolektif mulai memahami bahwa kemudahan berbelanja dari luar negeri harus diimbangi dengan tanggung jawab mematuhi hukum. Proses pembelajaran sosial ini ibarat imunitas yang baru terbentuk, menyakitkan pada awalnya, tetapi penting untuk ketahanan sistem dalam jangka panjang. Pelajaran dari krisis yang berulang ini akhirnya mengkristal menjadi kebijakan yang lebih cerdas. Otoritas tidak hanya sekadar menahan paket, tetapi mulai membangun sistem pratinjau risiko yang memungkinkan importir patuh melewati proses lebih cepat. Konsep Trusted Trader diperkenalkan bagi pelaku usaha yang memiliki rekam jejak kepatuhan baik. Inisiatif Single Window Development dipercepat untuk menyederhanakan birokrasi antar instansi. Setiap kendala yang muncul menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan regulasi, menciptakan siklus perbaikan yang terus-menerus. Pengalaman pahit ini pada akhirnya membawa semua pemangku kepentingan pada kesadaran bersama bahwa integritas sistem logistik nasional adalah pondasi fundamental untuk membangun kedaulatan ekonomi di era digital. Transformasi ini juga mendorong munculnya inovasi-inovasi lokal dalam manajemen rantai pasok. Perusahaan rintisan Indonesia mulai menciptakan solusi software manajemen logistik yang mampu mengintegrasikan seluruh proses dari pemesanan hingga pembayaran pajak dalam satu platform terpadu. Lembaga pendidikan pun merespons dengan membuka program studi khusus yang berfokus pada manajemen kepabeanan dan logistik internasional, menciptakan tenaga-tenaga ahli yang memahami kompleksitas perdagangan global. Kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah mulai terbentuk melalui forum-forum diskusi reguler yang bertujuan menciptakan standar operasional yang lebih efisien. Dampak jangka panjang dari proses penyempurnaan sistem ini mulai terlihat dalam data ekonomi makro. Tingkat kepatuhan sukarela importir meningkat signifikan, sementara kasus penyelundupan dapat dideteksi lebih dini melalui sistem early warning yang canggih. Penerimaan negara dari sektor kepabeanan menunjukkan tren positif yang konsisten, memberikan kontribusi nyata terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Yang lebih penting lagi, kepercayaan internasional terhadap sistem logistik Indonesia semakin menguat, menarik minat investor global untuk menanamkan modal di sektor-sektor terkait.